Punya harta tidak jaminan bahagia, apalagi tak punya harta, ya kan? Nah, maka kawan-kawan rahmati Allah, kalaulah kita tahu keimanan itu adalah faktor yang paling banyak, maka sekali lagi itu yang sudah Allah tegaskan, di mana yang menjadi posisi hidup kita, posisi rezeki kita. Nah, saya ulangi ya ayat ini. Masih ingat enggak di mana posisi rezeki? Dan ingat, jangan lupa. Rezeki itu tumpuk-tumpuknya di mana? Di langit. Nice. Di mana? Langit. Oke, di langit Allah. Di mana Allah sebutkan? 5122. Wah, gitu dia, cerdas. Wow, 5 ayat surah 51 ayat ke 22. Wa fis sama iris hukum wa ma tu'adun, kata Allah. Dan di langit-langitnya Allah terdapat sebab-sebab rezekimu. Nah, langit itulah dimensi iman, bumi itulah dimensi akal. Nah, sejak dari awal Allah sudah sampaikan, rezeki-rezeki kamu, kau tuh kata Allah posisinya adanya di dimensi iman. Proses mekanisme turunnya butuh dimensi akal, butuh sunatullah. Tapi ingat, penentunya ada langit. Maka lakukanlah pekerjaan-pekerjaan langit. Apa pekerjaan langit? Itulah pekerjaan para malaikat. Sholat, ya puasa, ya ngaji, ya bertasbih. Nah, ya kan? Ya cukup menyembah Allah. Begitu dia. Dan hanya melakukan apa yang Allah perintahkan. Oke. Dan walaupun udah tahu, udah Allah sampaikan begini posisinya pada manusia, tetap saja dia tuh masih gak melakukan mendominasinya, yaitu bagian akal kepalanya. Oke, udah tahu yang menyebabkan dia rezeki itu bukan karena kerja keras dia semata, melainkan apa-apa yang sudah dia kerjakan atas perintah Tuhannya. Nah, kalaulah kita tahu ini yang contoh ya, kalaulah di Quran itu terang-terangan disebutkan buat kamu, makanya orang tuh cenderung tuh kayak gini. Kalau ketemu sama ustadz, ketemu sama guru, ketemu kiai, langsung ninja. Kiai, apa amalan dapat jodoh kiai itu lah kira-kira. Nah, supaya masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Nah, kalau mau tanya apa amalannya, tanya Bang Nabil. Bang Nabil suka bikin konten, ya kan? 3, amalkan zikir ini, maka kamu akan dapat rezeki hari ini juga. Nah, itu konten itu Bang Nabil tuh, ya kan? Amalkan zikir ini, itu dia. Nah, artinya ayat ini sudah cukup kuat menunjukkan kepada kita. Coba lihat, Allah sebutkan di langit terdapat sebab-sebab. Berarti rezeki yang kita dapatkan hari ini, bisa makan, bisa jalan, bisa dapat kerjaan, itu sudah sebuah akibat atas ketetapan yang langit sudah perintahkan, kawan-kawan. Coba, apa yang kita sedang nikmati hari ini itu adalah akibat. Berarti sebab dulu atau akibat dulu, kawan-kawan? Hah? Sebab dulu. Lalu kalau kita ingin memperbaikinya, memperbaiki kualitasnya, perbaiki sebabnya atau perbaiki akibatnya? Perbaiki sebab. Nah, sementara kebanyakan orang lebih fokus ke akibat atau lebih fokus ke sebab? Akibat. Pagi-pagi nih, subuh-subuh dia paham nih, cerdas otaknya. Nanti dah siang-siang dah berubah dia. Oke, lupa dia. Kalau sholat tepat waktu tuh amat sangat berpengaruh dengan ketenangannya, dengan rezekinya. Lupa dia untuk berlaku jujur. Lupa dia untuk mudah untuk menolong orang lain. Ya kan, ada orang minta-minta dia berbagi, lupa hal-hal tersebut, kawan-kawan. Coba perhatikan, kalau kita mundur ayatnya, rasa-rasa tidak nyambung. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, orang-orang yang bertakwa di dalam taman-taman surga dan mata airnya. Oke, orang-orang yang sudah berarti ini bukan lagi mau masuk surga, sudah di dalam. Oke, dan di tempat VIP-nya, di dekat mata air surga. Lalu kata Allah,
Apa kerjaan mereka? Mereka mengambil apa yang Tuhan mereka diberikan Tuhan mereka. Oke, akhizina ma atahum rabbuhum. Mereka tidak pernah bantah, mereka ridho dengan segala ketentuan takdir Allah. Ini menjadi derajat paling rendah, ridho. Mengambil apa yang diberikan Tuhan mereka. Dikasih Allah episode ujian buruk, dia nikmati, tidak mengeluh. Dikasih ujian baik, dia tidak sombong. Oke, dikasih ujian keburukan, dia tidak apa kawan-kawan? Tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Nah, kawan-kawannya udah pada berhasil, dia belum, tidak mengeluh karena dia tahu. Ya kan? Tidak banding-bandingkan orang. Lalu dikasih ujian kebaikan, dia tidak sombong. Nah, ada orang dikasih ujian keburukan, berkeluh kesah, nangis, ya kan? Terus ngerintih, lalu minta cari pembelaan, cari pertolongan. Begitu dikasih ujian kebaikan, sombong, lupa. Apa kulit lupa kacangnya apa? Kulit lupa kacangnya. Kulit lupa kacangnya. Ya kan? Nah, oke. Kita lihat ya. Kita lihat. Pertama nih kaidah cara berpikirnya. Allah sudah sebutkan bahwasanya lebih banyak dimensi iman dibanding akal. Oke. Satu, cara berpikir yang kedua. Sebutkan lagi di surah 51 ayat 22 tentang letak rezeki. Di mana letak rezeki kita? Sebab-sebabnya di langit. Berarti, nah, yang di bumi ini adalah sebab akibat. Berarti kalau ingin memperbaiki rezeki, apa yang harus diperbaiki? Sebab. Apa tuh contoh sebab tuh kawan-kawan? Nah, Amal soleh. Semua di langit. Siapa sih para penduduk langit? Para malaikat. Nah, itu yang harus diganti, harus perbaiki adalah dimensi imannya. Oke. Semua pekerjaan iman, semua pekerjaan yang kayaknya hendak dibayar langsung secara nyata. Sholat dibayar langsung enggak sholat tuh? Enggak ada enggak sholat orang dibayar? Tuh si kecil. Ya kan? Puasa dibayar langsung enggak? Enggak. Ngaji dibayar langsung enggak? Nah, berarti udah terang-terangan dah Allah kasih tahu. Masa sih kita enggak percaya? Kata Allah, rezeki kita nih begini penyebabnya. Bukan karena kau cerdas, bukan rezeki ya, bukan harta sekali lagi. Rezeki bukan harta, maka tolong pisahkan. Mana kamar rezeki, mana kamar harta. Harta itu bagian kecil daripada rezeki. Allah tidak sebutkan wafis sama, ya kan? Allah tidak sebutkan di langitnya terdapat sebab harta-hartamu, tidak ada. Allah menawarkan kepada kita yang lebih besar daripada harta, yaitu rezeki. Ada orang, contoh ya, ini contoh. Ada satu kisah, ada orang pingin ngumpulkan duit. Capek-capek kerja. Capek-capek kerja untuk apa? Untuk mengumpulkan duit. Dapat duit buat apa? Buat nabung. 10 tahun dia nabung. Buat beli rumah. Karena dia minta harta, maka energi cara berpikirnya fokusnya ke harta. Dan alam bawah sadar dia merespon untuk dapatkan harta itu harus beli. Untuk dapatkan harta harus kerja keras. Setelah itu barulah dapat rumahnya. Betul nggak kawan-kawan? Nah, ada orang fokus minta rezeki. Dia tidak fokus dengan kerja fisik. Dia menyeimbangkan. Dia tetap menjalankan hukum sunatullahnya. Kerja secara fisik, tapi fokusnya adalah kerja secara iman. Oke. Lalu banyak orang yang tadi dia keras, jabatan manajer, punya tingkat S2, punya gaji 20 juta sebulan. Dia tidak sebanyak itu. Semalam saya telepon ada seseorang nih, ya kan. Lalu ada yang telepon saya, staf salah satu pejabat negara, ya kan.
Jadi saya bilang, hebat ente nih bang, saya bilang. Orang mau jadi pejabat negara, melewati pemilu, lewati apa namanya, melewati proses pemilu, melewati proses untuk dapat titel, untuk kampanye dan sebagainya. Dapat apa sih? Apa sih prestise jadi pejabat negara? Dapat fasilitas. Betul? Lah ente, tak ada sekolah di STPDN, tak ada sekolah di tempat yang bagus, gaji standar, tapi dapat fasilitas semuanya. Ngapalah dia? Supir pejabat itu. Kau macam ada. Dapat rezeki. Dia jadi supir, tapi punya kandang telur ayam. Tawarkan semalam, Ustaz, saya ini mau buka kandang baru. Banyak benar kandang ente bang. Saya bilang, iya lah Ustaz, kumpul-kumpulan sikit-sikit lah. Nah hijrah putri butuh telur nak? Oke. Orang kaya ini bang. Pak Bupati sibuk cari duit. Ente sibuk pakai mobil dia meeting santai di mobil. Kerja bupatinya. Bupati makan kemana? Dia makan. Itu kan. Jadi apa yang dicari dalam hidup ini? Yang beresiko Pak Bupati ya dia tak ada. Tapi dia saya lihat hidupnya bahagia. Jadi driver bupati. Bupati makan dia makan. Bupati yang sibuk-sibuk dapat fasilitas mobil dia yang ngantar mobilnya. Bupati tidur dia tidur. Nah sekarang nyaman mana kira-kira? Yang kena demo dia kan bupati. Mati dia. Mana ada santai. Mana Pak Bupati bang? Dia selalu pendemo santai. Nah itulah rezeki kawan-kawan. Besok ngelamar menjadi supir bupati. Nah saya mau sampaikan teman-teman, mari kita pisahkan kamarnya. Itu kenapa puncak rezeki disebutnya happy, tenang. Puncak rezeki itu happy. Apa dicari? Kan Allah pun sudah sebutkan di ayat yang lain. Jabatanmu, anak-anakmu, hartamu, tak ada ngaruh bagi aku. Lalu manusia, dalam artian, ya kan, Allah tuh kayak gini ya. Kira-kira Nurul kata Bang, kata Nurul manggil ya. Apa dek? Ya kan? Bang, ada nak masak nih bang. Ambilkanlah kayu bakar dek. Ambil kayu bakar bang, kata Nurul. Gilah ya. Oke. Nurul minta kayu bakar. Palinglah berarti 10 potong belahan itu. Ya, pokok durian dibawanya. Batang pokok durian kira-kira. Kira-kira melampaui dari yang Nurul minta tak kira-kira? Melampaui. Untuk apa kau bawa pokok durian ya, bang, ya kan? Kau nggak minta kayu bakar, inilah bukti cintaku kepadamu. Tandaklah adik nih butuhnya kayu bakar, bukan batang pokok durian. Mulai nyambung. Ya kan? Allah yang dicatat Allah bukan jumlah hartamu. Ente punya harta 1 miliar. Oke. Sedekahnya cuma 100 juta. Secara rasio cuma 10%. Antum punya harta 1 juta. Yang disedekahkan 800.000. Secara rasio 80%. Lebih besar yang 1 juta ketimbang punya 1 miliar. Ya udah. Nah, jadi tetap ada yang dimaksud Allah Allah tak membutuhkan harta-hartamu dalam tanda konteks kondisi tadi, harta yang berlebih. Sebagaimana berlebih kita nikmati, sebagaimana pokok durian tadi, orang dibutuhkan cuma kayu bakar aja. Ya, Bang? Nah, yang Allah butuhkan tuh harta yang bisa kau gunakan untuk berzakat, berinfak, berwakaf. Itu kata kuncinya. Nah, maka balik lagi tadi kaidahnya, di mana letak posisi rezeki? Langit ya Allah. Maka yang diminta tuh rezeki, jangan gaji. Ya Allah, moga gaji kami naik tahun ini. Untuk apa sih? Untuk beli rumah. Ternyata tidak mesti beli rumah kok untuk menikmati rumah. Peris lah, tinggal ganti-ganti aja tidur mana. Ya kan 5 rumahnya di komplek ini. Kadang-kadang mau tidur dekat galon di RH2. Kalau lagi happy dia tidur di dekat di RH5, ya kan? RH4. Kalau dia mau nengok taman yang luas banyak nyamuk dipindah ke RH5. Betapa bahagianya hidup dia. Itulah kawan-kawan. Itulah dia. Tuh yang cari rezeki. Mahasiswa tanya nih yang sambil kuliah, kita siapa yang sambil kuliah?
kawan-kawannya, mak, tak lama mak tuh mak kerja keras lah biar bisa kasih kami duit lebih, biar bisa kami jajan. Sekarang disepakati banyak pilihan jajan membingungkan kami, mak. Udah ada cewek kopi, ada duduk dulu, duduk nanti, ya kan. Nah, kita bila aja lapar, ada loh, dia pergi ke rumah. Datang Umi, ya kan? Datang ke Umi dia. Anda masak dah sekarang. Nah, coba lihat kawan-kawannya harus beli. Dia kan ngaji, hafal Quran, sebagaimana janji Allah, orang yang belajar Quran dikasih makanan keluar dari langit dan turun dari langit keluar dari bumi. Begitulah yang harus dipikirkan, rezeki. Oke, paham tentang rezeki? Butuh dah rezeki itu. Saya ulang lagi, apa fungsi rezeki dalam kehidupan? Apa? Ketenangan. Itu tujuannya, fungsinya. Alat untuk ibadah. Apa fungsi rezeki? Alat untuk ibadah. Itu artinya ya. Jadi kalau kan Allah udah bilang wa anfiqu mimma razaqnakum min fikun, makanlah rezeki yang sudah aku berikan kepada kamu. Berarti alat untuk ibadah fungsi rezeki itu. Maka dapatnya harus balikkan lagi untuk Allah. Berarti ada rezeki makin maksimal ibadahnya. Di mana letaknya? Di langit Allah. Surah berapa ayat berapa? Yang dimaksud langit itu apa kawan-kawan? Berarti pekerjaan apa? Kerja malaikat. Dimensi iman. Nah, berarti kalau ingin memperbaiki rezeki, apa yang harus diperbaiki? Perbaiki iman. Kerja iman. Kerja apa? Iman. Ini pelan-pelan nih, biar udah dijelaskan, didetailkan. Mana contoh Allah sebutkan. Nah, di ayat sebelumnya dah Allah sebutkan. Nah, orang-orang yang tinggal di taman-taman surga dan mata air, mereka ngambil. Contoh ya, mereka ciri-ciri penduduk surga. 1, ridho. Mereka mengambil apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. Apa orang ciri-ciri orang ridho lagi itu? Tidak ada sedih, tidak dan tidak takut. Sedih itu, ya kan, kabut dengan peristiwa yang sudah terjadi. Udah waktunya meninggal, dalam mendapatkan. Udah waktunya kena omel lah, dengarkan. Udah waktunya kena hinakan. Ya kan, memang berapa kilo harga buku tuh? Ya kan, tak bisa saya tak bisa gini orangnya. Balas saya, udah lah. Berarti dia sedang tak terima. Ada emang episode kita tuh kena hinakan. Ada kadang emang episode orang lain yang membuat kita yang kena getahnya. Nikmati ya. Ya kan? Contoh ya, ini contoh. Kita balik 11 tahun yang lalu ketika Kak Mira Allah izinkan masuk dalam penjara, masuk dalam pesantren. Saat itu kami baru nikah siri. Betapa banyak WhatsApp, SMS masuk untuk menggoda, untuk meninggalkan. Ngapain dipertahankan? Belum juga ada harta, nggak ada anak, gitu kan. Di waktu yang sama, waktu itu saya masih di multi level marketing, downline cantik-cantik, bening-bening. Macam Sloki itu lewat air itu gitulah kawan-kawan. Ya kan? Adalah abang-abang, pak-pak tuh. Untunglah iman nih masih ada. Kan ada Amin ada di sini dia. Kalau sisa Amin waktu itu, sadaqallahul azim. Ya kan? Nah, artinya kawan-kawan, di saat seperti itu duit ada. Posisi menguntungkan. Ya kan, apalagi di zaman multi level itu kan ngobrol di depan, di panggung hebat, semua orang wah pingin Pak foto Pak, apalagi kalau keluar kota tuh. Nah, coba kalau waktu itu saya lajakkan gitu, sebagaimana saya rejection, tidak terima, ngapa gak aku nih pertahankan perempuan ini, aku juga baru kenal, belum gak cinta-cinta benar, tapi sudah datangkan kesusahan, ya kan, datangkan menghinakan nama baik keluarga. Coba kalau saya pikir kayak gitu. Assalamualaikum. Tidak ada nih kita, tidak ada cerita hijrah ekstrim, tak ada Ismu Yaya. Tetaplah saya mungkin cuma jadi orang biasa,
Ya sekarang pun tetap orang biasa yang mungkin tak punya, kerja, tidak pernah mengambil peran dakwah gitu kan. Jadi bisa jadi kesusahan yang kau sedang hadapi hari ini itu adalah pintu untuk menuju kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, jadi terima ya, telan ya pil pahit, tidak mati kok, bikin susah. Kesusahan itu tidak bikin mati. Tentu ketika tadi tuh orang lain yang bikin persoalan, ya kan, antum harus menanggung akibatnya, nikmati. Oke, bisa jadi kesusahan yang sedang Allah datangkan hari ini dengan konteks ujian ya adalah pintu menuju apa? Kesenangan. Kenapa dia? Karena ridho. Karena ya. Apa ciri-ciri orang ridho? Tidak sedih, tidak takut, happy ya bawaannya. Kak, barang ente hilang, oh, udahlah, ada emang waktu udah hilang, cumanlah langsung terima gitu. Kak Nurul, jatah makannya diambil. Oh, tak apa-apa lah, mungkin dilapar. Kak Nurul, Bang ya jalan sama cewek. Apa? Ya kan? Berubah langsung apa? Kata dia. Oh, abang dia tak bisa dibiarkan. Baru enggak jadi ustadz 2 hari. Ya kan? Udah macam dia. Ayo, pasti gonceng aku. Oh, langsung lah berkincak. Nah, berarti tak ada ridho dia. Apa Bang ya jalan sama Rem? Enggak biasa, lo gitu gak? Sakit hati kan setan kan. Kalau orang tuh dikasih tahu dikomporin, enggak ngaruh. Nah, itulah orang-orang kolbun salim, dikomporin enggak ngaruh dia. Ya kan? Gini orang ceritakan kau. Suka hati dia lah ceritakan aku. Enggak, aku mati hari ini. Enggak, dia hidupkan aku. Datang lagi setan. Karena setan terus kan datang, coba lihat ya. Selalu saya perhatikan tuh. Orang berseteru, saya kan ngamati di sosial media A dan B. Sebenarnya A dan B ini tidak masalah. Yang selalu bikin heboh tuh C-nya, netizennya. Itu setan. Yang kedua, ciri-ciri orang masuk surga adalah sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Suka berbuat baik. Apa sih berbuat baik itu? Suatu tindakan yang memberikan kebermanfaatan buat orang lain. Kesusahan orang lain, itulah peluang dia untuk mendapatkan tiket surga. Kalau semua orang lain di dunia ini, keluarganya ke, anaknya ke, pasangannya ke, temannya ke, itu semuanya sudah, kan kadang kita tuh sering mengeluhkan pasangan, mengeluhkan anak, mengeluhkan teman. Kalau antum udah tahu ayat ini, justru persoalan dia, kekurangan dia adalah tiket surga kita. Coba kalau semua teman kita, pasangan kita, anak kita, semuanya sudah baik kehidupannya, berarti kita punya peluang nggak untuk berbuat kebaikan? Ada. Berarti masalah beruntung nggak punya teman susah? Ayo bingung jawabnya. Beruntung nggak punya teman susah? Sebenarnya beruntung, Kiai. Apa? Sebenarnya beruntung. Oh, kok pakai sebenarnya? Karena kalau teman kita jadi, kalau teman kita tidak susah, coba ulangi. Kalau teman kita tidak susah, berarti kita lagi susah. Itulah cara pikirnya. Nah, dan susah itu bukan tentang realitas, tentang isi kepala. Bukan tentang realitas, tapi tentang isi kepala. Ada orang dikasih ganteng ya, dia tidak pede dekati pasangan, melakukan aktivitas, mengambil kesempatan. Tapi ada orang dengan segala keterbatasannya, bahkan tidak punya lengan, ya kan, kiri kanan tidak punya lengan. Atau terlihat siapa yang lagi naik daun nih, yang tunanetra tuh, Indonesia Got Talent, Amerika Got Talent, Putri Aryani. Nah, penglihatannya Allah takdirkan tidak sempurna, tapi tetap punya visi, punya mimpi. Harusnya bisa mengalahkan dia, tak punya penglihatan, tapi jago main piano. Lah kita serulingnya mana tuh gitu bisa. Gitu di mana. Nah,
Artinya kawan-kawan, kesusahan itu, kesusahan adalah pintu menuju kesenangan. Demikian juga kesesahan orang lain dengan konteks positif ya, adalah jalan untuk kita berbuat baik. Ini berarti jangan sampai salah berpikir. Nanti susah melihat orang lain, senang melihat orang lain, susah. Ini karena kadang ada netizen yang polos kan. Dalam artian di konteks ayat ini, perintahnya berbuat baik. Berbuat baik itu berarti adalah memberikan manfaat buat orang lain. Terus lihat yang ketiga, mereka tidurnya sedikit di malam hari. Tidur sedikit di malam hari. Terus ada yang pintar kan? Oh berarti Ustadz dia tidak sedikit malam hari tidur. Tidur banyak di siang hari gitu deh. Pantas kan berapa lapar gini-gini. Ini soal kok. Kayak gitu deh. Ngapa? Praktekkan ayat ini Ustadz gitu deh. Ayat ini dikunci lagi dengan ayat yang lain. Wa ja'alna nahara ma'asa. Sesungguhnya kami jadikan siang untuk kamu mencari penghidupan. Oke. Terus yang keempat, minta ampun di akhir malam. Nah, inilah kenapa akhir dari tahajud menuju azan subuh disunnahkan banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak minta ampun dia. Pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Pada akhir malam ngapain? Mohon ampun kepada Allah. Terus pada harta mereka bersedekah pada orang miskin, baik yang minta-minta maupun yang tidak minta. Dan inilah orang-orang yang mendapatkan surganya Allah. Surah 51 ayat ke-15. Oke. Secara pekerjaan, ridho, berbuat baik, hidup sikit, minta ampun, nyambung enggak dengan hadiah kenikmatan secara berpikir kita? Nyambung enggak kira-kira ini? Tak nyambung. Apa hubungannya ridho, berbuat baik, terima? Nah, terutama ridho lah. Kenapa ridho ditempatkan di awal? Karena kalau kita tidak lulus di rukun iman yang ke-6, ridho kepada qada dan qadar, ya kan, qada dan qadar, maka jangan harap naik ke rukun iman yang kelima, apalagi sampai rukun iman yang pertama, gitu. Oke, karena yang paling bawah aja beriman kepada qada dan qadar, menerima segala ketetapan dan apa yang akan terjadi nanti kita belum terima, jangan harap. Nah, inilah dia. Nah, sampai di sini masuk sekali lagi, masuk akal enggak? Masuk akal enggak kira-kira? Enggak. Tapi masuk iman. Masuk rekening. Iya, Nadia. Enggak penting enggak masuk akal, yang penting masuk rekening. Nah, yang penting masuk KUA, betul enggak, Madi? Nah, tetapi udah Allah terangkan. Bahkan coba detail enggak Allah nih, tegas ayatnya. Sudah Allah terangkan sedemikian rupa, ya kan? Tetap ya, nah statement closing itu gini, tetap ya manusia itu sebagaimana bahkan nih sampai Nabi kita pun di surah At-Taubah itu ayat 128, artinya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaan, udah berempati pun Nabi tetap mengikuti, berada di antara sahabat orang-orang tersebut. Dia menginginkan keimanan, kau percayalah, inilah jalannya, inilah yang merubah rezeki kau, sholatlah, lingkungan inilah, tetap saja, tetap saja di surah Yusuf Allah sudah sebutkan lagi di ayat yang lain, wama aktsarun nas, kebanyakan manusia itu, berarti kalau kebanyakan itu jumlah sedikit apa jumlah lebih banyak? Hah? Banyak. Golongan banyak apa golongan sedikit? Banyak.
Walau harasta bil mu'minin, tidak akan beriman walaupun kau inginkannya. Ini kuncian paling akhir. Udah jadi santri, udah belajar, udah bertahun-tahun, tetap ya masih dia pakai riba. Nah, ini ayat kuncian saya terakhir, kawan-kawan. Jadi saya akhirnya memaklumi, oh iyalah, udah diajarkan dimensi jodoh, dimensi punya anak, dimensi harta, itu kerjaan iman. Tapi tetap saja dia membuang keimanannya, seolah-olah ngomong iman. Nah, butuh makan, butuh gaji lebih besar daripada hari ini, butuh rumah, butuh mobil. Jangan-jangan kita yang masih berpikiran seperti itu, kalau hidup di zaman Rasulullah, kita lah Abu Jahal, Abu Lahab. Betul kan? Nah, ini kuncian terakhir. Wa ma'aksaran nas. Kebanyakan manusia. Siapa yang dimaksud manusia itu? Itulah kita. Itulah pasangan kita. Itulah anak kita. Itulah tim kita. Itulah saudara kita. Kita mau jadi percaya. Budak ini kok tidak paham-paham ya. Yang membuat kita sukses itu karena kita bukan kerjaan ini. Kok dia tidak percaya mau melakukannya? Kok teman aku tidak percaya ya? Kata Allah, walau harastabil mu'minin. Tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Padahal yang nyampaikannya pun tidak minta imbalan. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin. Nah, itu kenapa jumlah penduduk surga lebih sedikit ketimbang jumlah penduduk neraka. Itu kenapa yang namanya pemenang jumlahnya lebih sedikit ketimbang orang yang kalah. Maka hari ini saya ingin ajak kawan-kawan merimain lagi kerja apa? Kerja iman. Kerja apa kawan-kawan? Kerja iman. Kerja iman. Ingat, kerja iman bukan berarti meninggalkan kerja dunia. Makanya ayatnya, kejarlah pahala akhirat, jangan lupakan bagian duniamu. Orang yang kerja iman, orang yang sibuk kerja dunia saja, melupakan keimanan, salah. Orang yang kerja iman, tak melakukan sunatullah kerja dunia, salah. Yang benar kerja iman, jangan lupakan bagian dunia. Itulah kehidupan ini. Oke. Jadi sedikit sekali orang tua yang percaya. Dan ulang-ulang disampaikan. Jangan ini, jangan itu. Lakukan ini, lakukan itu. Tetap dia sibuk dengan aturan dirinya sendiri. Jadi apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dipraktekkan, lihatlah kondisi kita hari ini. Nah, ya kan? Lihat kondisi kita hari ini, silakan dilihat. Kalau antum sudah merasa cukup dan sudah siap menuju kematian, dah berarti semua yang disampaikan hari ini rasa-rasanya tidak terlalu penting. Dan siap mati dah dia. Ada cukup bang. Hari ini pun kalau dipanggil malaikat maut saya cukup, ya kan? Tapi kalau rasa-rasanya masih banyak kurangnya, masih belum mendapatkan, belum yakin dengan apa yang disiapkan bekal buat menuju kematian, nah rasa-rasanya perbaikilah kerja imannya. Tidak ada cerita lain. Tidak mungkin orang tuh, Allah dah janji berulang-ulang, Allah tidak pernah ingkar janji gitu contohnya. Nah, tidak mungkin orang tuh memperbaiki kerja imannya, hidupnya disia-siakan Allah. Nah, sudah banyak kisah berulang-ulang pun kisahnya di Al-Quran. Berulang-ulang kisah peristiwa sehari-hari. Jadi yang buat kawan-kawan sampai ke sini jadi santri, bisa mondok tanpa harus bayar, dan fasilitas yang cukup nyaman. Maka sering-sering santri, sering-sering ya, Kak Nurul nanti distribusi tolong diajak. Pak Undang, tolong diajak. Pastikan sebulan sekali ikut distribusi. Ya kan? Nah, jadi nengok, oh nyamannya pondok kita ya, pondok orang tuh pergi yang pondok setan tuh, yang lantainya banyak lubang ular bisa masuk. Dekat rumahnya siapa? Adib, dekat rumahnya Nenek. Dia ada? Hah? Tutup dah pondok dah. Santri kemana lah? Oh, ditutup pondoknya. Ya. Nggak bawa ke desa.
Tambah Lacoste. Biawak masih ada. Ya buaya sekarang udah pindah, jarang ketemuan. Soalnya pindah di stand Mega Mall, namanya krokodil. Nah, tuh ada teman-teman yang di Al-Ahyar, ya kan? Yang katanya kemarin ada ustazahnya, Ustaz, enak ya. Ustaz udah sampai, dia ke mana? Ke puncak. Kami yang udah bertahun-tahun di Al-Ahyar ini belum sampai lagi ke puncak. Langsung perintah dari langit turun. Bang Wahid, Sabtu besok ajak seluruh santri Bogor liburan ke Bandung. Kita ke Ciwidey makan stroberi. Wah, Ciwidey gitu ya. Halo ya kan. Seketu saja Marni itu insya Allah dia ketemu sama mamang jual belerang asap. Ciwidey. Nah, begitu kawan-kawan yang rahmati Allah, ya kan? Semoga bisa dipahami. Coba saya ulangi lagi. Di Quran lebih banyak menjelaskan perintah iman atau perintah akal? Iman. Lalu perintah bayaran daripada perintah kerja perintah iman ini namanya rezeki. Fungsi rezeki tadi untuk apa? Alat untuk ibadah. Di mana posisi rezeki? Di langit ya Allah. Surah berapa? Berarti kalau ada orang secara kualitas hidup mengalami kesusahan, tandanya kerja apa yang sedikit? Kerja iman, rezeki ya. Nah, apa indikator rezeki itu? Ketenangan. Puncaknya adalah ketenangan, berarti indikator tertingginya kita sedang berbicara tentang ketenangan. Berarti kalau orang sedang tidak bahagia, sedang tidak happy, berarti apa yang kurang? Kerja imannya kurang. Oke. Nah, puncaknya daripada kerja iman tadi adalah ketenangan yang mengantarkan dia jadi penduduk surga. Nah, apa ciri-ciri kerja penduduk surga satu apa? Ridho dengan seluruh ketapan. Ingat ya, ngomongnya gampang, prakteknya Masya Allah, ya kan? Ciri-ciri orang ridho apa? Ngapa dia? Tidak bersedih hati. Jadi kalau ada teman-teman kita masih gak sedih, masih gak takut, masih gak curhat, masih keluh kesah, cobalah ceritakan macam mana keesiannya nasib kau dia, memanglah menderita. Jangan antum ladeni, kita tak selesai dia. Itu Ridho, ya kan? Walaupun ya. Berarti ini ya, saya garis besar gini, ketenangan. Berarti kenapa saya kalau gini mikir, kenapa kalau sholat itu Al-Fatihahnya nggak benar, itu nggak sah gitu loh. Iya, bukankah di sholat kita minta petunjuk, minta tolong sama Allah gitu. Berarti kalau kita nggak ini, berarti sholatnya yang belum benar. Salah satu kan kalau sholatnya benar, kalau sholatnya benar kan hasilnya surah Al-Ankabut ayat 45. Nggak ada lagi dia berani berbuat kejahatan. Udah pasti kalau orang tuh sholatnya benar, maka dia pasti dapat pertolongan. Wasta'inu bisabri wassalat. Dia dapat pertolongan. Nah, lalu kenapa dia gelisah? Dia sedang merasa kesusahan, merasa pertolongan tidak ada dalam kehidupannya. Tarik lagi, kenapa sholatnya tidak benar? Banyak faktor. Faktor pertama adalah mencintai dunia yang terlalu berlebih sehingga Allah susah masuk di hatinya. Faktor kedua, makanan sehingga servernya jelek. Faktor ketiga, secara fisik wudunya tidak sempurna sehingga setan gampang menggoda dia. Nah, itulah kayak tidak nyambung. Apalah aku tidak bahagia di rumah tangga ya? Menurut dia gara-gara harta kurang. Kerja keras kok nggak suaminya dapat harta, masih nggak suka. Bertanyakan suami, Ustaz, istri saya tuh berkeluh kesah, ngomel-ngomel terus, habis saya pusing, saya di rumah ngapa? Ya katanya bulanannya kurang. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Ya dilakukan keras lah, bahagiakan dia, niatkan untuk bahagia istri. 2 bulan kemudian datang lagi suaminya, Ustaz, udah saya kasih dah uang berlebih Ustaz, tetap dia mutung, tidak bahagia, tidak happy. Katanya butuh rumah yang lebih besar. Nah, apa salah saya lah Ustaz? Ya udah, buatkan rumah yang lebih besar, kata sang Ustaznya. Akhirnya dibikinkan lagi rumah yang lebih besar, kayak istana Barbie, ya kan? Nah, akhirnya datang 3 bulan kemudian, Ustaz, rumah saya sudah besar dah Ustaz, 2 lantai, pembantunya 5, ya kan? Yang kerja.
tukang taman beda, tukang masak beda, tukang ngepel beda, tukang nyuci beda, ya kan? Nah, lalu istri saya pun tak betah gak di rumah. Dia minta bagikan mobil biar bisa kumpul sama teman-temannya. Masa dia bilang, percuma saja aku tinggal layak burung di sangkar emas, kata dia gitu, Ustaz. Kalau saya apa, Ustaz? Ya udahlah, belikan mobil, ya kan? Akhirnya saya belikan mobil, Ustaz. Saya belikanlah dia mobil Honda Brio. Kata dia, apaan sih? Ini mobil sejuta umat. Aku ini kan kumpulan keren. Salah saya apa, Ustaz? Belikanlah mobil yang lebih bagus. Saya belikanlah Mini Cooper. Udah, beli Mini Cooper, Ustaz. Alhamdulillah. 3 bulan kemudian datang lagi sang suami ini. Ustaz, semua udah, Ustaz. Gaji udah, rumah udah, mobil udah. Apa gitu yang tetap ya dia tuh tidak sayang sama saya, tidak hormat sama saya, tidak hikmat. Salah saya apa, Ustaz? Terakhir Ustaz dia bilang, ente salah pilih bini. Astagfirullahaladzim, nggak bersyukur ya. Ente salah pilih istri. Nah, Masa ganti istri kan? iya sudah, istrinya termasuk golongan yang tadi, bahkan walau haras tabil mukminin, tetap tak beriman. Nah, kenapa? Karena menjadikan standar ketenangan bentuknya materi, tak akan habis, apalagi di zaman sekarang. Ingat, kenapa zaman dulu era 80-an orang tuh lebih banyak yang bahagia ketimbang sekarang? Karena tak ada Shopee, tak ada TikTok, tak ada handphone. Yang ditengok tangga sebelah Pak Ahmad kebun langsat. Nah, sebelah lagi Pak Udin kebun ubi. Jadi cuman langsat, tak dia hasad. Kalau dilihatnya Shopee, tengok lagi artis jalan-jalan, tengok lagi si ini mobil baru, tengok lagi ini. Padahal semua ini penipuan, flexing semua, bohong semua. Nah, jadi begitu saya ngeliatnya analisa zaman sekarang. Nah, maka mintalah sama Allah kacamatanya. Tengok kawannya gak beli mixu, mau gak mixu? Ya kan? Tengok temannya gak beli petul kuah, mau gak petul kuah? Padahal duitnya tinggal terakhir tuh. Gitulah deh kawan-kawan, ya. Jadi sabar-sabar. Nah, maka sekali lagi perbaiki kerja iman kita, maka Allah akan perbaiki kualitas hidup kita. Coba lagi. Perbaiki kerja iman kita, Baik kerja iman. maka Allah akan perbaiki kualitas hidup kita. Nah, apa dari mana perbaikannya? Udah nih loh, dari ciri-ciri itu surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 15 sampai 19 itu ya teman-teman perbaiki. Sudah lebih daripada cukup, sudah banyak pertolongan. Nah, begitu kawan-kawan yang dirahmati Allah, semoga Allah izinkan iman dan hidayah itu sampai di hati kita. Allah izinkan kita bisa menikmati apa yang sudah dijanjikan. Percayalah, urusan rezeki, khususnya harta, urusan jodoh, urusan ilmu, urusan kemuliaan, itu semua Allah yang jadikan. Tugas kita lakukan. Mana yang benar, digaji dulu, baru kerja, atau kerja dulu, baru digaji? Kerja, kalau gajimu rendah, kerja dulu. Berarti kalau gajimu rendah, pasti kerjamu asal-asalan. Nah gitu ya. Nah, kalau gajimu rendah, pasti kerjamu asal-asalan. Tidak ada cerita orang dapat kerjanya asal-asalan gaji tinggi. Tak ada dalam sejarahnya. Sama juga, bertakwa dulu, baru dapat rezeki. Nah, kerjakanlah dulu. Kerja udah, doa udah, tawakal udah, belum nggak turun-turun. Terakhir misalkan, belum nggak, betul kalau saya udah riado Kiai, udah bangun malam, udah tahajud, udah sedekah, semua harus sedekahkan, belum nggak dapat jodoh, sabar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kiai.